start streaming, coba lihat di Summer Dose. Udah live belum? Sekarang lihatnya bumper nih. Sekarang lihatnya di belum ada di Instagram belum ada. Tar, di sini sih udah masuk sih harusnya. Hah? Di ini enggak di private enggak? Summer Dose enggak kan? Enggak. Nih, start this video. Oke. Ada. Oke, we're live right now. Oke. Wah, gila. Enggak ya, bukan. Keren banget. Mana sih lihatnya? Gila. Gila. Lihat di IG, Ce. Oke. 226 nih yang nonton. Mantap. Hello guys. Hai. Hi guys. Halo. Di sini ada Summer Dose and the Don't Fall in Love with Me tour team. Hai. Dong satu-satu, absen dong satu-satu. Dari yang sini kali nih. Siapa nih absen dulu nih? Beda-beda. Oh, beda-beda ya? Pasti. Ini beda-beda, jadi nggak bisa. Beda-beda. Lu aja yang absen, Rin. Oke. Rin hadir. Ibai, Hadir. Pak Mamut, Hai. Bu Mamut. Halo. Kayak kartun. Ray Tobing. Hadir. Itu lihat deh dia pakai mikrofon ASMR dulu gitu. Paling niat, woi. Ray Tobing lagi mau ASMR. Ini komennya diaktifin dong di Instagram. Oh iya, komennya. Bye di situ. Iya. Sorry. Aktifin dulu. Ntar ya absennya di delay dulu. Biar komennya muncul. Iya. Nah, ini baru rame tuh kan. Semuanya. Hai Lanjut absen ya. guys. Oke, ada Samuel Rusli, Hai, what's up? ada Edward, Saulin. Krilin. Avatar The Legend of Korra. Edward the Avatar hadir. Angin. Ada Gita dari Meja Bundar. Ada Daiva the God. Ada jenius. Weh, gila. Halo, fellas. Oke, sudah semua ya. Ini Omen nggak ikutan nih? Absen tadi katanya. Bisa dia. Iya. Aduh, enaknya sambil makan. Aduh, ya. Apa kabar semuanya teman-temanku tercinta? Suaranya ini ya. Senang sekali kalau hari ini Realme Brothers tidak sendiri ya, teman-teman semuanya. Hari ini Realme Brothers full tim bersama dengan ini bukan acara real nih, bro. Bukan. Tidak di Ican menyusul. sponsor yang ini. Kan masih dagang. Ichan sama Om dagang. Naren nyusul. Ada Om Naren udah sempat ada pas kita lagi cek ombak, cuma cabut dulu. Tuh, ada yang nanya tuh. Ada yang tahu gimana cara live kayak gini nggak? Weh, rahasia. langsung Saya nggak bisa. transfer dulu. Taruh nomor rekening dah. Bisa cek Instagram Meja Bundar, Meja Bun Studio. Yang tengah atas, nah bayar di situ. Sebel banget. Sebel. Boleh. Cerita Sama dong Bos ini nih, apa kabar lagi pada sih? ngapain Ibai aja? sehat, Ibai. Gue enak gue gini-gini aja Sam di sini Sam. Ausi Rin, gimana gimana Ausi? kamu sehat, Rin? Alhamdulillah. Kalau Ray Tobing, kamu sehat nggak sih, Ray Tobing? Sehat kok. Cuman psikis aja kena dikit ini. Tahu, Cerita dong. Ceritain. sehat adalah Rekening mulai gak sehat juga, Bang. Yang lain gimana, sehat nggak? Ini Pak Mahmud, Bu Mahmud, Samsoy, Meja Bundar. Sam, Alhamdulillah. rekening sehat gak Sam? sekarang yang lagi banyak mengudara adalah Mr. Batman. Dia lagi banyak mengudara nih belakangan nih. Apa tuh? Kenapa piknik? Oh iya. Mr. Batman banyak bermain nih. Ya. Kita mau ngapain nih, Rin? Kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain nih? Oke. Jadi kita pengen flashback ke masa Fall in Love with Me too. Mantap.
Dan pokoknya nanti 20, masing-masing bakal cerita perspektifnya tentang cerita kita pas tour. Kan beda-beda tuh, ya kan? Ini beda-beda Terutama- divisi juga ya. Ya pokoknya masing-masing ada ceritanya masing-masing. Nah, Masing-masing sekarang ada yang ceritanya masing-masing. mulai nggak efektif nih, ya. Bagus, Buruk bagus. parah. Kita tanya siapa dulu ya? Kayaknya tanya Ray dulu kali ya, yang posisinya paling deket kalau setiap live Boleh. music kan pemain sequensa. Ceritain dong gue ceritain yang di Jakarta dulu deh. Yang di Jakarta ya. Sebenarnya Yang minggu lalu memorable banget buat lu. sebenarnya minggu lalu gue sama udah live di Instagram masing-masing. Ini berisik nih Samsung ini. Udah kayak lagi di gereja gue. Gila ini sih Worship. Berisik dia main. Sebenarnya kita udah bahas, cuman mungkin nggak banyak yang sharing dari sisi lainnya kan. Kalau dari gue yang di Jakarta, yang ngangeninnya itu yang pasti manggungnya sih. Karena sekarang udah lama banget manggung terakhir kita ya pas tour itu di Bandung ya terakhir ya. Nah ini makanya Iya di Bandung terakhir. gue tanyain tuh, kalian terakhir kali manggung kapan? Kalau gue sama Rindu kan apa namanya tur terakhir kemarin Bandung kan kapan tuh? Gue udah terakhir sebulan lah gue, tanggal 13 Maret kalau nggak salah gue. 13 Maret. Nebun Gua terakhir manggung tuh 12 Februari. Kayaknya awal-awal Maret atau akhir Februari deh. Iya. 12 Februari. Bukannya sampai akhir Februari ya? Enggak. Nah, akhir Februari masih Java aja. Februari berarti. Iya. Itu udah manggung terakhir tuh ya. Habis itu udah ngapa-ngapain lagi. Habis itu udah mulai diam-diam saja di rumah, mulai belajar memasak, Membuat studio. Membuat studio. Video masak lu, Ray. Gue liat video masak lu, masak sarden pakai pete. Tapi dia bikin Keren, studio bro. keren banget sih. Iya, buat sendiri. Produktif. Bagus sih. Keren. Gak ada kerja. Selama karantina banyak DIY ya, banyak DIY. Asli, Lo- jadi semuanya di do it Potong yourself. bawang gua, potong bawang, ngupas bawang. Masak tuh jadi PO nggak? Di apa? belakangnya tangkai itu siapa sih ada penampakan? Di belakang siapa? Belakang Adek sampai gue itu adek gue. Oh, Agil tuh. Agil tuh baru lu. gak lucu juga nih. Wah. Tapi dari jauh serem kan sumpah. Karena Kepalanya kecil. doang soalnya tadi. Iya kepalanya doang tadi. Kayak kepalanya putus gitu kan. Ini serem gila. Terus lanjut. Ayo dong, maksudnya tuh gue pengen apa ya, teman-teman yang di sini tuh tahu gitu loh cerita yang apa namanya di balik panggungnya gitu, karena kan mereka taunya nonton kita doang tuh, dan paling nggak sini terus udah selesai gitu kan. Yang orang nggak tahu mungkin kenapa Samsai juga nggak ada ya, mungkin waktu Tante Jakarta kan si Yandi kan. Ya. Oh iya. Samsai nggak ada. Kenapa tuh? Woi, kenapa lu jelasin dong? Kenapa lu nggak ada Sam di jelasin Jakarta? dong. Jadi itu Jadi bang ya. Awkward. waktu awal dikit banget motor itu ceritanya Jakarta akan jadi kota terakhir. Ya udah gue udah ngeblok tuh. Terus tiba-tiba Omen bilang, Sen, Jakarta jadi dimajuin nih jadi tanggal 15. Terus gue kayak, aduh, gimana nih kalau misalnya dimajuin? Soalnya gue udah ada jadwal yang lain kan. Terus gue bilang, ya udah deh kalau gitu coba cari pengganti aja dulu. Soalnya yang tanggal 15 ini cuma selang beberapa menit sebelum Omen kasih tahu kabar dimajuin, gue udah iyain. Ya udah akhirnya dicari lah sama Omen. Nah, beberapa hari sebelum latihan untuk tanggal 15, ternyata job gue tanggal 15 tuh gak jadi. Gue bilang ke Omen, kayaknya gue bisa di tanggal 15 nih. Gue gak enak sih. Pengganti. Gue bilang ini, yaudah deh gak apa-apa. Ntar gue gak usah, maksudnya fee gue kasih ke yang ini untuk cancellation fee. Yang penting gue bisa manggung, soalnya gue pengen ngerasain kota pertama kan. Oh ya ntar gue coba omongin ya, gitu. Gak jadi. Kalau misalnya gue bisa kan, gue bisa. Kalau misalnya di Jakarta bisa kan, gue bisa ketemu sama apa? Sebut dong, sebut. Gak Milik bisa. lu. Gak bisa.
Mampus. Emang di belakang leher dia ada nama lu? Main HP Lu udah milik lu. lu udah periksa belum? Memang ada di sini. Waduh. Oke, mulai eksplisit ya teman-teman. Tolong. Ya, itu buat orang-orang yang nanyain kenapa bukan Sam yang Jakarta gitu loh. Akhirnya dijelaskan. Iya, kemarin soalnya kan kita update foto yang latihan sama Yandi tuh kan, terus banyak yang, loh Kak Sansai nggak ikut, gitu kan, terus ada salah paham nih, semua salah paham, langsung pada nge-DM-in gue cuy. Samsai dipecat. Ada konspirasi Udah gitu. gitu langsung banyak. Udah gitu ini kan, karena kan banyak spekulasi, jadi terus mau tanya gue, Sam, lu udah nggak sama Merdos? Hah? Apaan sih? Rame. Terus Rame. ada yang pengen nanya gini, lu kenapa sama Merdos? Gak ada apa-apa sih. Cuma emang hari itu aja, kemudian lagi ada masalah tabrak-tabrakan apa. Tabrakin. Aduh. Yang lain dari yang lain dong. Nih gue Kayak sebelum pertanyaan akan banyak di sini, gue mau tanya satu-satu nih. Maksudnya kan yang kunci Ini tertin loh ya. suka salah ya ampun. Jadi Ica, gue mau tanya dulu nih. Ya, Kemarin kan gue udah sempet ngobrol sama Reka. Nah sekarang gue mau tahu dulu nih dari perspektif, sebelum ke Rinden sama Ibai, gue mau tahu dulu dari perspektif Pak Mahmud sama Bung Mahmud, apa hal yang paling seru selama tour, yang memorable banget? Pak Mahmud dulu deh. Dari sisi semua seru, Sob. Keseluruhannya Pak, baik itu dari perjalanan maupun manggungnya, pokoknya yang paling seru buat Bapak. Yang memorable aja Pak, yang ada di ujung di. Oh, memorable, aku mainan lighting sama Gita. Sama aja benar. Untung nggak beli alat. sampai beli alat Pak. Jadi Aku lagi suka mainan lighting gitu. Kenapa coba dijelasin backgroundnya? Diajarin Gita aja. Kok seru ya gitu. Berarti influencer dari Gita nih, ya kan? Racunnya. Main lighting itu maksudnya gimana nih Pak? Main lighting itu maksudnya gimana gitu? Lighting desainer aja sih deh. Dijelasin deh. Dijelasin Pak. Oh, Fotonya dipajang yang tadi yang ada orang muka nggak suka itu loh. Oh iya. Itu Oh, gimana iya. aja? itu di mana ya? Di grup tadi ada. Di HP Bapak. Bapak nggak ada foto yang salah panggil gue Pak Jos Felix, itu aja. Nggak ada. Coba dong, dimulai dengan cerita tersebut dong. Kita harus dimulai dengan cerita Gue gak tersebut, terima Chan. tuh orang karyanya dipakai loh. Terima Coba kasih buat ceritain. kamu ya. Aku ngatain kamu tapi aku suka karyamu. Iya. Lanjut dulu Bu Mahmud belum jawab. Pak Tunggu. Mahmud dulu. Tapi sebelum ini jauh ke belakang, tour ini hampir nggak jadi loh. Hah? Kalau dipikir-pikir. Kenapa? Karena sponsor maksudnya kan terakhir. Coba Ibu bisa menjelaskan. Wah ini kita nggak tahu loh. Ini kita Ini gue nggak nggak tahu. tahu nih. Ini nggak tahu. Coba dijelaskan dulu. Gimana? Iya, jadi masuk nggak suaraku? Masuk. Masuk. Jadi kalau nonton Summer Dance tuh taunya udah di panggung doang, udah pakai baju cakep, udah luangi, udah tinggal singkong doang. Nah, sebelumnya tuh harus tahu ini tuh bener-bener nekat ini. Aku pernah bilang sama Rin sama Ibai, pokoknya aku nekat banget ini kalau nggak dapet sponsor, kita jual mobil aja ya. Udah gitu. Mobil gue mau dijual bro. Gila. Pokoknya harus jadi, aku bilang gitu. Soalnya intuisiku kenceng banget. Sponsor sih ada lah bisa. Aku udah meeting sama si Gun gak ikutan partner aku nih. Itu sih Mau Guna. ada ujian, mau ada UTS. Oh nih Gun ikutan nih. Gun Si gue ujian. Itu dia.
Oke, Si lanjut. Gun ujian mulu ya, doyan dia ujian ya. Juga ujian. Hobi. Jadi aku udah pernah meeting sama Gun, sama Omen. Rinrin ikut kan ya waktu itu ya? Ikut. Ikut. Pokoknya kita meeting berempat, terus kita ngitung budget. Ini sejelek-jeleknya kita harus punya uang segini, yang penting player dibayar, transport, hotel, makan. Udah. Itu nama Iba, mohon maaf ya, dibayar. Oh iya, pengorbanan Bu, pengorbanan. Iya kan? Yang penting tur dulu. Soalnya, Wah gila, gue baru tau nih cerita nih. iya, jadi maksud jadwalnya susah. Begitu ada kesempatan buat main, kalau emang nggak ada gig yang ngundang kita harus bikin sendiri. Solusinya tuh itu buatku. Dalam setahun tuh kita harus ada show yang kita bikin sendiri supaya juga nggak kaku tuh. Dari Iya, juga ya kan? Suaranya ini juga nggak dingin, tetap bisa demam. Iya. Udah pokoknya udah mulai budgeting. Terus Gun ngabarin, Bu, budgetnya segini ya. Hah? Buset. Oh, gue belum gitu. Lemes. Pakai duit apa ini? Itu yang pas kita meeting di Bandung bukan sih, Bud? Di Kantornya Bandung. Megbun. Terus nih Gun nih juga orang ini nih kayak gue nekat. Udah Bu. Pokoknya Bu Mahmud urusan Summer Dose player, kru, uang makannya player sama kru. Udah fokus di situ aja cari duit. Jadi venue, hotel, ini semua pokoknya kita masing-masing Gila. porsinya. Good the promoter. Terus aku kan gun kalau pun kan bayarnya juga bulan depan. Player apa mau di depan? Kita harus cari di mana gitu. Ya udah Bu, cari uang buat bayar ibu nyari pinjaman buat di anak-anak. Ya udah pokoknya perizinan apa segala macam kan. Udah hari-hari itu akhirnya masuk. Makasih kepada Kano. Dari Realme. Really? Realme Brothers. akhirnya mobil bapak gak jadi dijual. Luar biasa. Baru pernah tahu kan? Belum. Luar biasa. Pengorbanan ternyata ya. Karena emang butuh keberanian lah buat bisnis, ada resikonya ya nggak sih? Gak bisa ada apa ya, numpuk. Jadwalnya nggak ada, susah jadwalnya susah. Dan pas banget gak sih kayak begitu kita selesai tour tuh kayak seminggu 2 minggu kemudian tuh corona udah mulai rame kan. Mulai keluar ya. Ya. Banget, pas banget. Betul. Jadi kayak pas banget gitu di ujung-ujung banget. Iya, untung kita sempat tur. Iya. Iya. Udah kelar. Banyak teman-teman musisi lain yang turnya akhirnya pending loh gara-gara Karena COVID ini. Maret. Kalau nggak salah kita Lala Fest kan ya? Iya. Fest. Iya, Lala Fest batal. sama apa lagi Bu? Sama Soundstro. Sounds Project. Oh, Sounds Project. Iya. Terus juga yang buat aku jadi waktu aku 4 tahun yang lalu aku pernah ikut turnya 20 kakak berkarya. Nah, perasaan tur bareng sama kru dan semua tim itu aku tuh kangen banget perasaan seperti itu. Tapi kan aku sekarang udah punya band, itu yang lagi pengen ternyata bisa tim punya band ini gitu. Oh, Ibu. Makanya aku terharu. Harus, let's go. Satu 2 kali. Jangan. Kayak minum obat. Oke, jadi Pak Mahmud udah, Bu Mahmud udah. Nah sekarang siapa dulu ya? Beja Bundar dulu, Bun dulu deh. Gita dulu deh, Gita. Apaan? Kita lagi buat tugas, kayaknya lagi buat skripsi, serius banget. Iya, sambil ngegas nih Gita nih ya. Masa sih? Enggak. Gimana Git? Yang paling memorable buat lo selama tour apa Git? Kayaknya itu deh. Sobat lu mana gitu by the way? Siapa? Siapa ya? Amelski. Iya, Amel. Hai, sobat Bener. review. Sobat review. Sobat review nih mana nih? Ya. Kalau nggak ada dia, merchandise nggak bakalan. Parah. Ya. Mantap banget sih.
Iya Gimana gitu? di bisnya deh, di bis sama bolak-balik hotel. Check in check out. Check in, check out. Jadi buat seorang Gita sepanjang tour yang paling memorable itu check in, check out dan bus berarti ya. Ah, Kalau bus, ya benar. Bus memorable karena Seru. kita bisa foto-foto muka-muka semua orang. Foto gue. Apa dong Pak, di display Pak, di belakang. Ayo dong Pak. contohnya Pak. Iyo. Ini tuh Sam, bukan aku. Siapa sih Deva pesen sih? Ini Sam. Sam. Sam nggak sih? Sam. Kacamatanya, iya. Nah, ini nih. Ini yang nyap tuh. Wah gila. Nah, kalau yang Gondrong. buat yang nggak tahu, ini krunya Summer Dolls. Bang This is Gondrong. Bang Om Yera. Gons. Nah, kalau buat Deva gimana Dev? Apa yang paling memorable buat lo? Yang paling memorable Laptop gue mati. Gue tahu Deva panik. Deva panik. tapi overall sih sebenarnya kalau kata Pak Mahmud semuanya emang benar semuanya karena untuk pertama kalinya kayak Meja Bundar ngehandle satu band tour selama seminggu lebih yang emang bener-bener tiap hari kata kita check in, check out dan segala macem. Terus ya udah itu mungkin pengalaman yang paling berharganya sih ini sih yang paling diingat tuh mencoba hal baru sih yang bisa dites di Summer Dolls ternyata bisa juga gitu. Yaitu visual ini ya, Ray otomatis apa? Visual sync ya. Keren lu. Yo, keren. Itu dia itu yang paling memorable yang kayak alhamdulillahnya di semua kota itu tuh lancar kecuali laptopnya Ray. Cuman gara-gara itu laptop gue sih jalan-jalan aja sebenarnya. Laptopnya KW sih. Iya, laptopnya KW. Udah 2 kali loh. Tapi Beda kan laptop ketenangannya yang dicari itu ketenangannya, bro. Gue sih tenang dikit. Masa dekat-dekat mic gitu dong kalau ngomong. Oke, kalau Ko Edward gimana Ko Edward? Itu waktu di Semarang direkam nggak sih? Yang pas mati? Harusnya direkam ya? Semarang. Ada sih. Ada sih harusnya ada. Ada. Mic MD-nya Ray di record nggak sih? Ada tuh. Ada lainnya nggak sih? Harusnya ada. Nah oke, Deva udah nih. Oke, sekarang Ko Edward. 这个宝宝回馈是病毒。谢谢。 Ayo Gong, suhu. Ini ada Om Naren dia mau join nih. Iya, Om Naren. Naren. Kita panggil Om Naren dulu aja kita panggil. Om Naren, Om Naren. Om Naren, Om Naren, Om Hello. Om Naren. Audionya belum connect tapi. Iya. Om Naren. Ngeliatin HP lagi, nggak ngeliatin kita. Dikacangin. Difotoin, bukan lagi ngomong. Om Naren. Halo. Ganti dong. Hai everything. Saya datang Hai lagi. everything. Hai everything. Hai. Hai vlog, kembali lagi di apa tuh? Guys. Ini live ya? Ini live ya? Udah, Oke, Ko Edward. Udah bisa dilihat Om. Ini live. Live. Coba live bunyi nggak? Bunyi kok, Bu. Gue denger. Ini gue hidupin. Jangan pakai audio ya, Mut. Iya, nanti feedback. Lanjut. Oke, Ko Edward gimana Ko? Yang paling memorable Ko? Yang paling memorable sih ya keseruan perjalanan sih. Jadi di Summer Dolls ini kita benar-benar kayak family semua. Kita waktu di bus ada kuis, Pak Mahmud. Lu kan bawa mobil sendiri lu. Lu kan nyetir sendiri. Sampai pantun. Itu sih akhirnya sih, maksudnya bener-bener kebersamaan naik bus gitu. Terus paling seru juga di malam-malam di Semarang sih. Ya, Iya. wah kita party di Wah, iya benar-benar. Semarang nempel nggak? Ya deh. Semarang nempel nggak? Guys,
si Ican kan nanti gabung. Ican itu belum tahu nih game-gamenya kita. Nanti kita tes Ican kali ya. Oh, boleh. Tahu gamenya. Ya. Kita semua kan udah tahu nih. Nanti Ican kita tes satu-satu. Kamu juga tidak tahu nempel nggak nempel, Ray Tobi. Aku tahu. Kamu belum lolos. Aku tahu. Tapi satu yang gue paling happy ya, waktu turnya Summer Dose ini, si Samsoy sekarang enak bisa dikasih tahu. Samsoy, Kalau dulu kenapa kok? Kalau dulu kenapa? ya kok. Soalnya yang ngasih tahu gue bukan cuma Ko Edward, yang ngasih tahu gue tuh Ko Edward, Ibai, sama Ray. Bilang wah perang, berarti masih kecil ya main ini. Terus selama tur gue kalau main gitu, yang gue liatin tuh bukan Rin, bukan Ibai, bukan Ray Tobi, Ko Edward. Kalau misalnya gue, ya, Kesannya jadi mantep banget, seru banget. Nice. Lanjut ke Oke. Om Naren nih. Om Naren. Yang paling memorable selama tur apa Om Naren? Yang paling memorable semua memorable buat gue ya. Karena yang paling memorable adalah yang gue selama 5 show itu naik semuanya. Capture banyak orang gitu ya kan. Ya. Sampai nggak pakai baju. Sampai sirkus, Om Naren. Ada jinglenya lagi Om Naren. Iya. Itu memorable, yang termemorable adalah ketika gue punya jingle sendiri. Wah, itu di Surabaya lagi check sound ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Iya benar, dari Surabaya. Iya benar lagi cek Surabaya. Om Naren. Sam, kalau lu kan tadi Ray, kan lu ada mic-nya. Sam. Kalau lu kan tadi kalau misalnya mau mukul simbal tuh ingatnya Ko Edward kan. Nah, kalau gue sih lebih ingetnya Om Naren sih. Kalau misalnya pas masih nggak enak banget sama Om Naren waktu di mana ya? Surabaya atau di mana sih, Kit? Kita yang aduh ini jelek banget, dangdut banget. Yang lightingnya dangdut. Aduh itu sumpah nggak enak banget sama Om Naren. Ya Allah. Gue kayak wah Udah, gue itu. Nikahan. Aduh. Gak enak banget sama Om. estetiknya nikahan. Emang kenapa, Dev? Ini gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu bagian lampu dan kamera kan nggak tahu tuh. Lu kenapa emangnya lu kenapa dengan Om Naren? Ya, jadi kan intinya kalau misalnya kalau player kan semuanya sama Ko Edward yang diatur dan segala macam. Kalau misalnya visual, lighting itu harus sinkron juga sama orang yang mendokumentasikannya kan. Jadi ya pokoknya kalau ada lampu-lampu yang kayaknya ini agak kurang terang atau apa, pasti ingetnya Om Naren, itu Om Naren kasihan gini kan. Kejadian lah. Oh iya, aku ingat Om Naren marah pas di Surabaya. Surabaya tuh. Kejadian lah di Surabaya. Om Naren marah-marah kayak gini. Ini lightingnya dangdut banget sih kan. Jadi susah. Om Naren cuman gini. Tapi itu Deva. Enggak, jadi itu emang karena pada saat di situ emang nggak tahu kenapa si alatnya mungkin sama kayak kota-kota yang lain, cuman Yang di Malang tuh sama alatnya. operatornya mungkin yang agak-agak sama. operator yang Surabaya beda Pak. Ya. Kayak buat nikahan kayaknya. Iya, makanya gue masih ingat. Gue lihat foto-foto Om Naren selama Surabaya, gue gini mulu. Kenapa? Gue lihat. Makanya gue masih inget banget waktu beres show, Om Naren tuh datang ke FOH. Dia tiba-tiba ngomong, "Deva, mana lampunya? Ya Allah." Oh. Ini gue nggak tahu loh. Ini sumpah gue nggak tahu deh kejadian. Aduh. Tapi setelah itu sih, setelah Surabaya kita lanjut ke Aman. kota-kota berikutnya kayaknya lebih aman sih. Apalagi sama yang terakhir tuh. Pak Mahmud turun, oke, udah. Bandung. Rin, gimana Rin? Bandung. Yoi. Yang paling memorable buat kamu Rin apa? Aduh, yang mana ya? Aku tahu. Bentar. Abang ini pasti masang foto. Parah kasihan banget. Mewek. Menangus mengeluarkan ingus. Ya. Gak apa-apa Rin. Sing sabar ya. Iya, makasih ya.
Coba Rin, yang mana Rin? Sebenarnya banyak yang memorable, cuman yang pengen gue ceritain ke teman-teman tuh ada satu peristiwa di Jakarta. Jadi pas cek sound kita tuh udah siap, udah ready nih, udah siap banget tinggal manggung doang. Terus pokoknya ada efek gitar gue tuh belum gue susun efek-efeknya sesuai dengan setlist lagu kan. Akhirnya gue mencoba menyusun, lalu efek lagu Break My Walls terhapus. Gila, dihapus dong sama dia, udah capek-capek dibuat. Terus Ray Tobing pusing. Nggak, lu ngadunya ke gue, Re, apaan? Re, gimana ya? Gimana? Apaan? Gimana apaan? Gue gak ngerti, lu panik soalnya. Efek gue kehapus. Ya elah, Rin. Udah dingin banget itu palas, dinginnya setengah mampu. Dingin banget itu. Gila, ada palas dingin banget ya. Lu nggak ada. Sampai burung hantu tuh nutup. Sampai lagi sunset. Lu nggak ada. Please deh, nggak usah Aku ngomong. diserang. Oke. Terus apa lagi, Ren? Terus apa lagi ya? Terus nangis pastor itu gue nggak tahu gue bakal nangis sih, sorry ya guys. Nah maksudnya yang Itu di mana coba? Itu di Jogja. Yang memorable tuh bukan gue nangis, tapi bapak sama kru si Bang Gons, aka Bang Yera nangis terus tatap-tatapan gitu. Gue ngeliat. Berdua nangis gitu gue lihat sih. Berdua nangis. Siapa? Bapak. Iya, benar. Bertatap mata. Lucu banget kan mereka biasanya sebelah Indian nih. Mereka kan biasanya gagah gitu. Dia juga nangis, Pak. Bapak aja yang nggak lihat di belakang. Iya, benar. Oke. Ibai? Ibai. Yang ada atas kepala gue pas ini main game di bus yang per tim gitu loh, dibagi 4 pas perjalanan pulang kalau nggak salah. Jadi buat yang nggak tahu, kontak tokol. Jadi kita tuh kalau di bis kita suka bikin kayak games gitu untuk mengisi waktu. Jadi kita sering kayak bikin games gitu. Nah suatu hari gimana ceritanya awalnya pokoknya tiba-tiba jadi kayak nyawer gitu kan, 50.000, 100.000, 150.000. Ada dolar. Tapi akhirnya jadi ada duitnya. Awalnya gocap. Pakai dolar, ya kan? Jadi kayak 600.000 apa terakhirnya? Iya. jadi ada duitnya gitu. Yang seru yang pantun yang menang supir bus dong. Iya, pasti apa tuh namanya? Pak Munir. Gua rasa Pak Munir selama perjalanan emang udah konstrak di kepala dia sih. Jadi sambil jalan gitu, dia bikin kepala dia. Tangan lu gak enak banget sih, kayak gitu nyetirnya sama tangan doang. Nyetir. Nah, itu dia Om Naren. Waduh. Gokil. Om Naren. Jadi trauma Jos NKCTHI. Ini dia nih. Dia di kejadian di sini nih. Tiba akrab kan. Oh ya dong, saya ceritain dong. Udah diceritain waktu itu ya? Bapak, lagi. Cerita lagi Yang- aja. Lagi dong. Jadi kan ini kan lebih banyak nih. Ton, ceritain dong insiden pas lu dikira sesosok yang sangat legend di dunia fotografi. What an intro. Ya. Itu udah selesai soundcheck di Jogja tuh, ya kan? Gua keluar ada yang nyapa gua gitu loh. Halo Pak, apa kabar? Gini. Nggak, dia panggil gua Mas. Mas, apa kabar? Oh iya, apa kabar? Gini. Gimana tadi soundchecknya masih ngobrol gitu kan? Gue tuh udah seneng, gue bilang, ada yang mengapresiasi gue, ada yang kenal gue nih, ternyata di Jogja nih. Gue nih, papa mama gue bangga sama gue, ya kan? Udah ngomong gitu, gini. Habis itu dia bilang, ya, dia sebut nama, ini kan, dia sebut namanya ini Pak, gitu. Oh iya, gitu. Pak Jos Felix, Siapa namanya?
Lupa lah. Gue lupa. Gue inget. Ini kan Pak Jos Felix kan, dia tunjuk gue, Pak Jos Felix kan, udah gitu di sebelah gue ada Ray lagi, Ray denger, Ray langsung masuk mobil. Gue nggak jadi bangga, jadi gue pikir dia tahu gue kan, dia tahu sama Rusli nih. Ternyata dia kira gue Jos Felix loh. Gue langsung masuk mobil, aja seneng gue. Halo Ican. Hai Chan, welcome. Lu dari mana? Lagi di mobil nih kayaknya. Chan, di mana Chan? Waduh, Mau kemana Chan? Nggak boleh dong. Mana? Lagi jadi kurir makanan sementara. Oh, pedagang makanan. Pakai masker dong, Chan. Nyambi. Ican bawangnya udah sedikit. Dia ada apa? Ada bisnis makanan apa ini yang kita nggak tahu nih? Bawang merah. Saya butuh bawang merah, bawang putih. Karena harganya mahal. Iya. Jadi selama pandemik dan karantina ini, bisnis apa saja yang sudah dikerjakan oleh tim Saperdosa? Bisnis apa saja yang sudah kalian jalankan, kawan-kawan? Boleh. Itu bisa promo tuh, silakan dong. Itu boleh. Silakan dong. Itu boleh loh. Ini siapa? Si Sani. Sani jangan lupa kue kering. Sani kru Ada iya. fotonya nggak? Ada yang punya fotonya nggak? Jadi gue udah update di snapgram pribadi. Tadi Sani nonton kok, ini ada di live di sini, ada dia. Emang ada? Iya, tadi ada dia. Hai Sani. Kalau masih ada, semoga dia masih ada ya. Tadi dia ada di awal-awal. Ada Nail juga, Nail yang monitor. Dia lagi nonton. Hai Nael. Ingat lah Nael. Hai Nael. Banyak nih. Si Ray bisa Oh, jadi kangen banget sih. Apa? Ray bisa pasang flooring, terima jasa pasang flooring. Iya, gue bisa ini sekarang jadi kuli bangunan. Sekarang kalau kita bisa cium ujung jarinya Ray udah bawa iBox. Waduh, iBox. Tapi kalian belum pernah nebak loh, ada berapa foto selama kita tur? Ayo. aduh. Nggak dibocorin, udah ditebak, Pak. Belum ada yang nebak. Udah ada Aku yang sih nebak, belum, tapi aku nggak nggak dikasih tahu. tahu. Kemarin tuh nembak, gue 3.000 berapa gitu kalau nggak salah. 13.500. Gue kemarin nebak juga tentang tebak. 23.000. Nah, gue lupa lagi berapa. Berapa Ren? Berapa, Om? 17.000. Oh. 17.000. Ah, Foto semua bro. Masalah. Kita nebak 15.000. Iya. so close. Bentar. Apa, Samsoy mau pembenaran nih. Yoi. Kemarin gue udah jawab. Jawaban gue. Ray apa Samsung gitu yang nebak, gue lupa. Iya, deket-deket soalnya. Aduh, Ray kamu asumsi mulu. Kamu kayak ormas. Ya, Lanjut dong, Sam. Pertanyaannya, Sam. Lu dulu dong. Co-host. Gimana sih? Nah, kalau gue beneran mau tahu lanjut yang tadi. Ini pada lagi pandemi gini, kesibukannya jadi apa? Kan masing-masing kesibukannya tuh beda-beda tuh. Harusnya kalau di keadaan normal. Nah, sekarang kayak Iqbal di Australia ngapain, Rintin di Bogor ngapain, Om Naren ngapain, Pak Mahmud gua ngapain. Kita coba mulai tanya dari ini Lu dulu dong. dari, gua. Oh, iya. Kalau gua kesibukan sehari-hari diem aja. Gua bangun pagi nunggu malam, pas udah malam nunggu pagi. Kalau gua kegiatan gua udah pasti. Karena gua nggak tahu mau ngapain. Lu ikut puasa ya? Gue ikut puasa karena gue ngerasa puasa itu ada kegiatan baru kan. Selama Ya. ini gue cuma bisa nunggu pagi doang, nunggu malam doang. Gue mikir-mikir kemarin, gue puasa karena Padahal kegiatan duitnya baru habis. menurut gue. Duit Iya, habis. udah gitu menghemat juga karena kagak ada masuk transferan. Sudah hampir 1,5 bulan transferan itu serasa asing dia, kayak nggak pernah nongol. Di mutasi itu kayak mana ini transferan kagak ada yang nongol. Jadi kegiatan gue template tiap hari. Iya. Nah, Lu mulai kangen ada duit masuk ke ATM lu gak sih? iya, gue cek mutasi kemarin iseng-iseng, gue kira ada kali yang transfer lupa gitu. Tidak ada transfer sama sekali.
Nol, polos. Nihil. Nah, gue mau nanya mulai dari ini dulu, dari Ican dulu deh yang baru masuk. Lu ngapain aja selama pandemi? Gua sekarang lagi dagang makanan. Sedap. Nah, Terus gue iseng bikin konten. Kayaknya gue bisa bikin musik deh. Mulai. Masuk. maksud Anda apa? Makin kegeser. Bikin scoring sendiri gitu. Boleh. Wow. Cuma pakai GarageBand itu. Iya, tapi pakai GarageBand ya. GarageBand. Iya, pakai Lu GarageBand. jangan salah GarageBand tuh bisa jadi Steve Lacy tuh GarageBand loh. Iya, awal makanya gue bilang di titik awal Ican dia mengulik segala sesuatu. Itu aja Chan. Iya, sejauh ini tuh gue kayak mau jadi musisi deh. Orang gua nganggur ngapain lu jadi musisi? Ini produser aja. Yang musisi aja nganggur. Ini nganggur loh Chan, ngapain? Lu tertarik sama kita tuh ngapain? Kau pikir musisi tuh keren? Tidak. Tidak, ini bingung loh kita sekarang. Kalau ke Om Naren deh, Om Naren kegiatannya sehari-hari apa Om? Udah pasti menjadi profesional gamer ya. Semakin banyak waktu main game. Kemudian punya teman-teman baru nih ya. Kelihatan nggak? Tuh, Wah, teman-teman. mainan. Foto-foto saya. Gila. Jadi kegiatannya sekarang ngulik-ngulik foto-foto mainan gitu karena ada waktu. Foto-foto mainan. Belum mikirin Karena apa foto panggung jadi foto mainan Om ya? ya. Foto-foto mainan. Udah Itu di sih rumah terus Om? Di rumah terus paling pergi ke udah hampir sebulan lebih, seminggu kayaknya sih. Sebulan lebih di rumah. Kalau pergi pun paling ke tempat belanja, ke ATM, Alfamart gitu. Tapi kalau Gue kangen ya sama ATM. ngapain orang gak ada isinya, elah. Kangen sama isinya harusnya, yang ada isinya. Banyak omong Anda. Kira kartu hotel. Udah jadi ganjelan kartu hotel ya ATM-nya. Kalau Edward ngapain luar? Selain jadi guru Shaolin, Edward sekarang buka kelas online Shaolin loh guys. Sama News Anchor Metro Sipun. Jadi kita sekarang ngajar online gitu. Diterusin loh. Oh, tapi apa nih kok sebenarnya keputusan yang bikin lo kayak oh iya gue mau botakin rambut deh, itu gimana tuh kok? Bisa nyampe ke Sampai kesempurnaan lah, Pak Edward. Iya. Kalau gue kan kesempurnaan itu kan penting ya. serius. Dah. Jadi tilanya gini. Kan gue udah potong rambut sendiri nih. Saudara nggak bisa minta tolong bini. Tret. Sudah hajar botakin. Oh, berarti nggak sengaja. Balance gitu. Tapi apa kesibukan lo apa sekarang? Itu tadi potong rambut. Ya, elah kan sekali doang. Ini jadi kita kasih konseling gitu. Hah? Apaan sih ini orang? Sumpah gak jelas banget. Jadi konseling. Enggak. Ya gue tetap sih di kontraktor aja sih. Karena kan untungnya kerjaan kontraktor kita kan masih tetap bisa jalan. Karena kalau sampai kontraktor diberhentiin kan tukang-tukang otomatis bakal disuruh pulang. Sedangkan nggak boleh mudik kan. Cuma selagi kita ini sekarang ya klien juga kena begini, payment jadi internasional. Ya sih. Sama lah semuanya ya. Kalau misalnya meja bundar dari Deva, ngapain deh? Kalau gue sih sekarang buka broadcasting ya buat kayak gini-gini ya. Terus udah jadi duit. Lu cari duit dari sini. Ini bagiannya keluar habis ini. Boleh teman-teman habis ini. Takut mau banget. Bisa. invoice ada invoice. Jadi buat kalian yang nonton dari tadi nanyain kenapa bisa kita live semua rame-rame, kemarin kita ngulik bareng tuh sama Deva, salah satunya pencetus idenya dan ngulik Deva juga dari meja bundar.
Aduh. Mungkin Deva ceritain sekarang ngapain, Dev? Oke, kalau pas di pandemi corona ini, ya tau lah kalau Meja Bundar apa sih namanya, sangatlah berketerikatan dengan musisi-musisi yang manggung dan segala macam. Dan kalau bisa dilihat kan sebenarnya kan panggung-panggung sudah tidak ada gitu kan. Habis gitu, panggung-panggung udah nggak ada. Jadi emang semua ya emang kalau di Meja Bundar sih emang udah nggak ada lagi panggung dari mulai kemarin kayak Februari atau Maret itu. Cuman sih kemarin sih masih produktif untuk ngeluarin salah satu video lirik ya. Ada nama band. Boleh dong dipromosiin dong. Makasih loh Deva. Sebuah band yang warna logonya ada konspirasi dengan warna logo Summer Dos. Enak aja. Ya, itu bener. Enak aja lu jangan logo. Jadi ya sebenarnya kalau Panggung bareng. jadi kalau misalnya kegiatan Meja Bun mah karena kalau kita biasanya tiap hari di kantor, mungkin sekarang udah hampir sebulan lebih ya gitu ya kita udah nggak di kantor sama sekali. Terus itu apa kok? Bagus nih, pada keren loh ini promonya. Makasih lo guys. Ya ampun. Tapi ya selebihnya kalau Meja Bundar sih sebenarnya lebih ke karena kalau sekarang kan kelihatannya masih kaget nih panggungnya sudah tidak ada. Cuman kelihatannya ke depannya itu belum ada. Sorry. Belum ada, tapi kelihatannya ke depannya teman-teman musisi, teman-teman semua yang ada di event-event udah mulai mikir kan gimana caranya untuk adaptasi gimana caranya untuk tetap stay tune terus gitu kan. Nah, kita sih bakal masuk terus sih kalau Mebun. Cuman ya virtual aja semuanya. Begitu. Personal lu ngapain gitu loh sebagai kalau gue secara personal sih anjir ngapain ya kayak lu sih kayaknya, Ray. Kayak lu tuh gimana maksudnya? Kayak gimana tuh? Sultan Deva gimana? Sultan Deva? Sultan dong. Pagi-pagi bangun, lihat laptop apa nih yang dikerjain dan segala macam. Anjir ngerjain yang ini ya. Apalagi nih kalau udah beres kan nggak ada lagi ya. Jadi kayak nunggu-nunggu sih. Terus nanyain ke anak-anaknya ada proyek masuk nggak ke Gunawan contohnya untuk Meja Bundar. Gun ada proyek masuk nggak? Kayaknya nggak ada deh. Oke, apalagi bulan puasa dikenal Meja Bundar tuh bulan puasa tuh bulan seret sih. Emang khusus untuk berdoa. Nggak ada yang kayak pakai visual gitu. Sih. Ambil oke multimedia yang benar-benar prepare gitu ya, ada bumper-bumpernya. Ya kan sebenarnya nggak apa-apa. Ada countdown-nya loh pas beduk kan, countdown. Oh bener. Sebelum azan ya. 4, 3, 2 makan semuanya langsung. Tapi itu di layar gede kayak di Mall Taman Anggrek kan. Tapi selebihnya sih Ray gabut sih. Gabut untuk yang corona ini sih lebih banyak jadi browsing apapun itu. Lebih ke ngulik-ngulik sih sekarang. Semuanya DIY lah. Browsing. Kalau kita Masak dong. Nice. Gila. Positif banget kegiatan kamu. Iya. Sama nonton film gak sih? Udah sampai Netflix ya? lagi. Ya, hampir kegiatan semua orang kayaknya. Iya. Udah sampai nggak masuk nonton film apapun, udah saking bosennya. Iya sih. Dan itu deh, How to Handle itu. Kenapa tuh? Bagus ya itu ya? Bagus itu, bagus. Kayak live apa ya? Bagus lah intisarinya gitu. Kayak Love Island gitu bukan sih? Intisari. Aduh. Minum nggak tuh? Itu Ican tadi Intisari. Jadi mereka kayak retreat gitu di pulau. Reality show ya? Iya, reality show. Tapi isinya maksudnya apa, Intisari? Di crop dulu, Bay, di crop. Gimana sih caranya? Yo, lebih dewasa yuk di tahun 2020 yuk. Dia Ayo lebih dewasa yuk di 2020. Ini kesempatan gue ngulik ya kan?
Lanjut ke Samsoy. Lu ngapain, Sam, sekarang? Gue balik Makassar kan. Sekarang lu Gue di pulang. Makassar? Lo di Makassar. Gue lagi pulang kampung. Makassar? Ya. Hah? Kok nggak bilang-bilang di Makassar? Dari kapan? Gitu. Kayak orang pacaran lapor-laporan, sayang aku pulang ya. Gila. Dari kapan, Sam? Bukannya udah nggak boleh, Sam? Oh, gue udah dari seminggu lalu. Oh, sebelum yang dilarang itu ya? Sebelum lockdown ya. Jadi gue selama di sini gue lebih banyak waktu sama keluarga, terus kayak gue belajar mixing. Habis itu ya masak sih, bener kata kita, masak, sama gue banyak main game aja. Gue kayaknya setelah corona ini gue mau melanjutkan perjuangan Ibu Siska Suitomo di Aroma Indosiar. Gitu deh pasti. Sam, Pada jago masak. tapi lu kemarin pulang di airport dan pesawat gimana, Sam? Sepi? Kebetulan kemarin sebenarnya dibilang sepi juga enggak, tapi enggak yang full juga tuh pesawat. Kayak gue beli tiketnya tuh lumayan hitungan jarak dekat waktunya, tapi gue kayak di sebelah gue tuh kosong, habis itu di kursi gue tuh kosong juga, tapi di belakang tuh lumayan ada isi gitu. Tapi tidak spek kayak penerbangan pada umumnya. Dan gila, bandara jadi panas banget, men. Kayak listriknya tuh kayaknya nggak dinyalain semua gitu. Panas banget bandara, asli ya, Bang. Wow. Terus, harga tiket, nah karena gue pakai maskapai yang cukup mahal di Indonesia ini, jadi Sombong. harganya gue cuma bisa sombong di situ doang. itu uang terakhir lu kan? Mending tinggal itu Kali. kan? Makanya pulang juga, Rey. Makanya pulang uang terakhir. Iya. Wah, hitung-hitung. Wah, harga tiket nih. Yaudah deh, pulang aja. Aku pulang sekalian menghabiskan. Aduh, aku haus. Aku minum Capino. Bisa banget tuh. Gila. Sobat Kasino ya. Lanjut dong ke Pak Mamut, Bu Mamut yang serumah nih. Ngapain aja, Bu, Pak? Ya, Jangan bertanya Bu Dinda. Ibu negara. Harga tiket sama aja, Bu. Halo? Lucu sama Bapak sharing dong di rumah ngapain aja. Kalau aku lagi sedih banget sih sebenarnya mendengar banyak kabar dulu di industri musik yang nggak ada pemasukan sama sekali, terus teman-teman jual juga banyak yang nggak ada pemasukan sama sekali sampai sulit makan. Jadi aku bantu jualan roti kayak ojek jualan setiap hari itu bukan 100 ojek online roti. Aku juga baru mulai nasi bungkus, mudah-mudahan aku bisa mempekerjakan ojol-ojol yang motor dan bisa mantu daerah Jakarta Selatan daripada uangnya buat yang nggak kenal lebih baik dulu. Kalau aku jadi itu kerja tuh tiap hari sibuk ngurusin orderan, terus ngurusin kucing. Habis. Kucingnya. Mana dong kucingnya? Kucingnya. Oh iya. Ajakin live dong. Mau dia. Terus kalau Bapak sehari-hari ya Ngedit foto. olahraga. Itu udah deh. Bapak sehari-hari olahraga, Pak. Ngedit foto darinya olahraga. Sebenarnya sih aku masih terpukul banget ya semenjak Glenn nggak ada gitu. Oh, iya. Jadi tiap hari aku ngedit fotonya dia gitu. Soalnya kan tiga minggu sebelum dia meninggal, dia pernah telepon, dia pengen buat buku yuk tentang gue gitu. Oh, Bung Glenn, Pak. Yes. Jadi sampai detik ini ya aku jalan cuma nyari foto dia, ngumpulin terus ngedit. Itu masih agak sedikit apa ya? Masih sedih aja sih dia nggak ada. Gitu. Kalau lagi makan aja. Iya. Lewati. Semuanya ngerasa dadakan sih dan turut berduka juga kali ya kita dari semuanya di sini. Kaget betul. Iya. Karena keadaannya tiba-tiba banget. Dan yang bikin berat
kita nggak bisa ke gereja gitu. Ya. Itu yang bikin gua sama mama kayak hampir gila lah, ada yang meninggal maka kita stuck di rumah nggak bisa keluar karena bisa nggak ada terlalu gua kayak gitu. Padahal gereja waktu itu tapi jam 4 pagi, tapi ya udahlah. Udah harus apa ya? Harus Ada ikhlas waktunya. lah. Ya, Dan ikhlas. Tuhan. Ya, betul. Itu aku seminggu sebelum itu padahal ketemu terakhir kan di Makassar tuh. Oh iya, Itu yang aku ya Chan. Iya. Kan aku nanya kan kapan gitu masih belum Iya. meninggal. Itu seminggu sebelum itu di Makassar tuh terakhir. Dari abis playlist bukan sih? Iya, kita Play habis play kan ketemu kan anak juga ketemu udah agak Ketemu. kayu cuman ya aku pikir karena kan offline aja berdua juga makanya aku tuh seneng banget tim kayak gini karena dulu tuh tim kayak gitu tuh bersama timnya Glenn, Pur ya kayak gini lah keluarga. Lu jangan pada makan ya, Kan pas lagi kemarin pas lagi gue workshop buat Nikon itu, terus gue punya review 40 detik itu gue posting jadi dilihat sama peserta workshop kalau ada tribute buat Glenn gitu, gue kasih buat mereka. ya gue nonton. Belum, Pak. Pakai lagu ini lagi selesai. Iya, pakai lagu selesai. Itu dapet banget sih. Lumayan. Ya, Tapi lumayan kalau kejadian. misalnya mau ingat soal Bung, gila dia apa ya? Efek perginya Bung itu satu Indonesia sih yang ngerasain sih. Maksudnya gue itu bukan cuman berdampak untuk dunia musik, tapi he is betul-betul as a person gitu loh. Bukan cuman he is as a musician, tapi he as the person gitu. Dan waktu gua dengar kabar Bung pergi, itu gua lagi bikin musik gitu di apartemen gua tuh sampai mati lu, gua lemes, gua kayak nggak percaya gitu loh. Soalnya Nggak ada yang percaya. biasanya kalau di grup musisi kan rame tuh, ya kan? Iya. Gua lihat sepi di grupnya, apa jangan-jangan hoax ya? Gue pengen banget, soalnya bucket list gue tuh main sama Bung. Salah satu bucket list gue adalah main sama Bung, ngiringin dia gitu loh. Sama, semua musisi kayaknya. Si Sam hilang nih. Halo. Guys, info kita punya 2,5 menit lagi sebelum kayaknya hilang ya Dev, mati ya kalau habis itu ya. Oh, di ininya ya, mati ya? Nggak apa-apa, Gue ntar. boleh coba share nggak sih? Coba ya. Ada dong. Tes. Share screen coba. Emang ada 9 waktunya. menit lagi. Ada waktunya. Enggak, tapi di live-nya nggak mati. Instagram live kan ada Ininya limitnya. mati. Wow. Oke. Ini ada lagunya nggak? ini bisa ya? Bisa. Ada. Komennya berisik banget dah. Wah, masuk di Instagram, masuk. Rasa ini tak pernah selesai. Iya, cuma segitu aja. Terima kasih Oh my teman-teman. god, thank you Naren. Oh, Ayo, Sob. Untuk mengingatkan kita sama Glenn ya, orang yang baik banget. Iya. Sedih banget. Baik, Kita berdoa buat Iya. Glenn supaya dapat tempat yang terbaik, tempat yang Amin. indah buat Bung. Amin. 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 Itu mungkin sama perjuangan ini kesejahteraan musisi, industri musik. Ya. Ntar dulu. Si Iba Irindrin belum jawab ini. Lu belum jawab Pertanyaannya. Lu ngapain aja Pertanyaannya, selama Ngapain pandemi? aja?
Wah gila kita udah jauh banget ngelanturnya. Iya, nggak apa-apa. Lu berdua belum jawab nih, Rendra dulu. Bentar dulu, ini gue memastikan dulu, ini di gue screennya ada kayak 32 detik lagi terus kayak warna merah gitu. Ini akan mati Oke. atau gimana? Akan mati. Berarti ntar kita lanjutin lagi ya. Bye. Ntar abis ini lanjutin lagi ya.